Selamat malam, perkenalkan nama saya Pauline Bernadette Sinurat dengan NIM 210203037 dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmajaputra dengan mata kuliah Biologi Perairan. Di sini saya akan membahas tentang daur hidup ikan secara umum dan juga pola pertumbuhan ikan secara umum. Daur hidup ikan secara umum. Ikan menurut Wikipedia adalah anggota vertebrata oikiotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Sama seperti hewan lainnya, ikan harus bertahan hidup dan tumbuh cukup besar untuk bisa berkembang biak. Ikan merupakan kelompok hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Spesies makhluk hidup dikatakan memiliki metamorfosis tidak sempurna jika dalam daur ulang kehidupannya tak memiliki perbedaan yang mencolok secara fisik. Seperti contoh, kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna karena dari proses telur, larva, pupa hingga kupu-kupu dewasa memiliki bentuk yang sangat berbeda. Secara metamorfosis, ikan memiliki metamorfosa tak sempurna, sama seperti mamalia pada umumnya. Siklus hidup ikan secara umum terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase telur, kedua fase larva, ketiga fase ikan muda, dan terakhir fase ikan dewasa. Fase pertama yaitu fase telur. Daur hidup ikan akan dimulai dari tahap telur. Telur-telur ikan yang sudah dibuahi ini nantinya akan menetas dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Telur-telur ikan dapat ditemukan dengan mudah di wilayah yang berpasir atau di sela-sela bebatuan, air tawar, air payau, maupun air laut. Pada fase ini, ikan mulai menumbuhkan organ-organ tubuhnya dan juga ekor ketika masih berada di dalam telur. Adapun telur ikan ini sangat rentan akan ancaman dari perubahan suhu dan tingkat oksigen yang dikandung air, arus, dan sedimentasi, hingga predator dan juga penyakit. Telur akan sangat bergantung pada suhu dan perairan di mana tempat telur tersebut berada. Fun fact-nya, jika di perairan hangat maka telur akan cepat menetas. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase larva. Fase ketika telur sudah akan menjadi menetas disebut fase larva. Fase larva ini adalah tahap kedua dari daur hidup ikan. Larva memiliki pasokan makanan yang berasal dari telurnya sendiri atau yolk sac. Larva ikan akan menemukan kantong kuning telur bagian perut. Kantong kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. Ikan-ikan yang memasuki ini belum sempurna. Hal ini terlihat dari telur yang masih menyatu dengan tubuh ikan, bisa terlihat di gambar. Pasokan makanan ini memiliki nutrisi lengkap yang dibutuhkan seekor ikan untuk tumbuh besar. Next, fase ketiga, yaitu fase juvenile atau ikan muda. Pada fase ini menandakan mulainya proses metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Karena pada fase ini, ikan muda masih belum berukuran sempurna dan masih lebih lemah jika dibandingkan dengan ikan dewasa. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan predator. Yang terakhir ada fase ikan dewasa. Perubahan terakhir pada ikan adalah ketika ikan muda atau juvenile memasuki fase dewasanya. Ikan yang memiliki rentang usia yang pendek biasanya memasuki tahap dewasa lebih cepat. Ikan dewasa sudah tumbuh sempurna dengan memiliki organ-organ yang lengkap dan matang. Ikan-ikan ini juga sudah bisa hidup dan mencari makan secara independen. Ikan betina yang sudah dewasa juga memiliki organ reproduksi yang siap digunakan untuk bertelur dan memulai daur hidup ikan dari awal lagi. Sekian dari siklus daur hidup ikan secara umum. Kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu pola pertumbuhan ikan.
Pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor dalam yang sukar atau sulit dikontrol seperti keturunan, seks, umur, parasit, dan penyakit serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Menurut Effendi, tahun 1979, kondisi lingkungan yang kurang tepat, suatu ikan akan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula di daerah beriklim panas, pertumbuhan ikan lebih cepat dibandingkan dengan di daerah dingin. Sedangkan menurut Mulzikar DKK tahun 2012, pola pertumbuhan dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan, merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran yang layak tangkap. Ini untuk link YouTube Daur Hidup Ikan, dan ini link pola pertumbuhan ikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan typo dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Semoga bermanfaat. Dadah.